Pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tahun 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Rajiman Wijayapura dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI. Selamat pagi, Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih, Bung. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi. Baik golongan tua maupun golongan muda untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam nama PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam nama PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harusnya dari rakyat Indonesia, bukan dari pemberian bangsa lain. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Hairul Soleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, pada tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Akan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan menuliskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silahkan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda kalian akan menjamin keselamatan. Baiklah, di ruang mana tidak dapat menemukannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundungan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Dengan apa juga? Ini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Lalu Saidi Meli mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil petikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Rumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada, Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno. Persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Eksekutif dari Latif Netradingrat yang diiringi lagu Indonesia
bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kita PPK ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kita akan menetapkan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk KNIP untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Peristiwa sidang PPK ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sisi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa latihan. Udah, gue capek. Lihat Pak, main-main tuh Pak, astagfirullah.